ya, Iya kan, bisa kan? gaya. Hai guys, Kami dari kelompok 5. Di video kali ini kami akan mengimplementasikan nilai-nilai nyata Pancasila yang ada pada masyarakat. Selamat menonton. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Hai semuanya, bagi teman-teman dan Bapak Ibu guru yang menyaksikan video kali ini, salam berpancasila. Indonesia bukan hanya sekedar sebuah nama negara, melainkan Indonesia adalah rumah bagi jutaan penduduk yang memiliki perbedaan, baik dari segi bahasa maupun budaya. Dalam perbedaan ini perlu adanya penyatu ataupun perlu adanya tatanan dasar yang akan membantu Indonesia untuk maju ke depannya. Dan itu dinamakan Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar pedoman ataupun ideologi, melainkan juga nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat yang wajib diterapkan dan diimplementasikan. Di video kali ini, kami akan menyampaikan dan juga kami akan menjelaskan bahwa Pancasila bukan hanya ucapan, melainkan juga tindakan. Nilai-nilai Pancasila dapat kita terapkan dalam kehidupan sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Jadi, kami harap dengan adanya video ini, teman-teman ataupun Bapak Ibu guru tidak hanya mengerti apa itu Pancasila, namun juga mengerti bagaimana Pancasila hidup dalam masyarakat Indonesia dan bagaimana Pancasila dapat membangun dasar-dasar sifat dan juga dasar-dasar kehidupan kita sebagai seorang siswa sekolah. Halo teman-teman semua, di video ini saya akan membahas tentang pengimplementasian nilai Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menegaskan bahwa bangsa Indonesia meyakini adanya Tuhan sebagai sumber dari segala nilai moral dan etika. Sila ini menjadi landasan bagi seluruh warga negara untuk hidup dengan kesadaran spiritual, menghormati kebebasan beragama, serta menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Dengan memahami sila pertama, kita belajar bahwa keberagaman keyakinan tidak menjadi penghalang, melainkan menjadi kekuatan dalam membangun persatuan dan harmoni dalam masyarakat. Nah, di video kali ini saya akan memberikan contoh pengimplementasian sila pertama di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, kita bisa menerapkan sila ketuhanan dengan cara melaksanakan ibadah sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, mengikuti perayaan atau ibadah hari besar seperti Santo Fransiskus di sekolah meskipun bukan beragama Katolik. Contoh yang kedua itu ada di masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita bisa mengamalkan sila pertama dengan cara mengikuti kegiatan ibadah permata. Dengan ini saya akan menunjukkan contoh-contoh di dalam video ini. Setiap manusia berharga, setiap suara layak didengar. Nilai kemanusiaan mengajarkan kita untuk saling menghormati tanpa melihat status ataupun perbedaan unsur sara, suku, ras, antar budaya ataupun antar agama. Dengan bersikap adil dan beradab, kita menciptakan kehidupan yang damai dan penuh kasih di tengah masyarakat. Namun, manusia yang beradab bukan hanya manusia yang menghormati sesama manusia, namun manusia yang beradab adalah manusia yang juga menghormati setiap makhluk hidup dan juga saling menjaga makhluk hidup dan mau membantu setiap makhluk hidup ataupun setiap insan yang ada di dunia ini tanpa memandang status ataupun perbedaan. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya. Di tengah keberagaman, persatuan adalah kekuatan kita. Indonesia berdiri bukan karena kesamaan, namun juga karena perbedaan dan juga semangat untuk saling bersama meskipun memiliki perbedaan yang signifikan.
Persatuan bukan hanya kata, melainkan tindakan nyata untuk menjaga keharmonisan di bumi Ibu Pertiwi ini. Dengan tadi kelompok PKN kan masih kurang ya orangnya. Aku boleh join nggak? Pikirin dulu ya. Oh iya deh, aku Sih nggak usah ya, dia kan agamanya Katolik. Iya betul, kita semua GBKP, hanya dia yang Katolik. Kita nggak boleh kayak gitu, kita nggak boleh beda-bedakan nggak sih? Mau Katolik mau GPKP kita sama. Udah masukin aja deh nggak sih ke? Ya udah deh. Dalam setiap keputusan, suara rakyat selalu yang paling terdepan. Inilah dasar-dasar dari demokrasi. Dan nilai-nilai demokrasi diimplementasikan dan juga ditanamkan di dalam nilai Pancasila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan lahir dari mendengar, berdialog, dan menghormati pendapat orang lain. Dengan musyawarah, kita belajar bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang paling bijak dan yang siapa paling dapat mewakilkan setiap suara. As you see, you belong to me. I'm a poor aches. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Keadilan bukan hanya milik segelintir orang, melainkan hak setiap warga negara. Sila kelima mengingatkan kita untuk berbagi, mendorong, dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Dalam keadilan sosial, kita menemukan makna sejati dari kata Indonesia, yang merupakan tempat semua warganya hidup sejahtera bersama dan hidup dalam keadilan yang sama, hak dan tanggung jawab yang sama. I'm a poor aches. Kayak mana pembagian tugas kelompok kita guys? tadi kan aku katanya ketua kelompoknya. Dan nanti gini ya, nanti kalian ajang kerja. Kalau aku nanti bagian yang mendengar sama ngawasi. Soalnya kan aku ketuanya. Karena bisa kayak gitu loh, kan harus semua kerja. Karena kita kelompok jadi harus bersama-sama mengerjakannya semua. Jadi gimana mau kalian pembagiannya? Kan aku ketua kelompoknya. Bagikan deh. Ya udah, berarti Lucy nanti yang mengerjakan bagian A-nya. Terus dia sama Serena tuh nanti bagian B-nya, kali bagian C-nya. Kan bagian A-nya tuh sedikit. Itu juga boleh kok, nggak masalah. Adil nggak? Adil. I'll be watching you. Oh, can't you see? Pancasila bukan hanya dasar negara, ia adalah cermin dari siapa kita sebagai manusia Indonesia. Nilainya hidup dalam setiap tindakan kecil yang kita lakukan, saat kita saling menghormati, membantu tanpa pamrih, bersatu dalam perbedaan, dan berlaku adil untuk semua orang. Di tengah perubahan zaman sekarang, Pancasila harus tetap menyala, menjadi landasan moral yang menuntun generasi muda untuk berpikir bijak, bertindak benar, dan bergotong royong. Karena selama Pancasila hidup dalam hati kita, Indonesia akan selalu kuat, damai, dan bersatu. Karena kami bukan hanya menghafal Pancasila, namun kami hidup dalam berpancasila.